Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurul Aliana dengan NPM 120020441 dari kelas 3H Pemasaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan mengenai materi market dan juga marketing yang telah disampaikan oleh Ibu Tiara. Baik, langsung saja pada kesimpulan mengenai market. Jadi market di sini tuh terdapat dua konsep. Yang pertama itu place dan yang kedua itu people. Untuk pengertian place sendiri yaitu tempat yang memfasilitasi adanya pertukaran dan juga transaksi, terutama pada transaksi perdagangan. Dan yang kedua yaitu people atau orang. Jadi di sini tuh people yang dimaksud adalah orang-orang yang menjalankan pemasaran. Selanjutnya di sini ada definisi market menurut para ahli ekonom, yaitu market adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Sedangkan definisi market menurut para ahli marketing yaitu sekumpulan calon pembeli potensial atau sekumpulan pembeli aktual. Selanjutnya, pasar sebagai tempat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar secara tradisional. Jadi pasar secara tradisional ini yaitu pasar secara fisik atau ada tokonya. Dan yang kedua yaitu pasar secara virtual atau digital. Jadi pasar ini yaitu pasar secara online. Lanjut, pada jenis-jenis pasar menurut Kotler itu terdapat 5. Yang pertama yaitu pasar konsumen, yang kedua itu pasar sumber daya, dan yang ketiga pasar produser, yang keempat pasar perantara, dan yang terakhir adalah government market. Lanjut pada struktur alur dalam ekonomi pertukaran modern. Konsumen ketika ingin berbelanja ke pasar perantara atau intermediary market, sudah barang tentu konsumen itu harus mempunyai dulu uang. Nah, konsumen mempunyai uang itu hasil dari bekerja atau mempunyai usaha sendiri. Lalu setelah itu konsumen akan bekerja entah itu di resources market atau pasar sumber daya, ataupun di producer market, ataupun di intermediary market. Selanjutnya konsumen akan mendapatkan penghasilan. Nah, setelah mendapatkan penghasilan, barulah kita itu bisa membeli barang secara langsung maupun ke intermediary market. Misalkan konsumen bekerja di pasar sumber daya, sudah barang tentu pasar sumber daya ini akan menghasilkan atau memproduksi sesuatu, contohnya produksi mesin, bahan baku, dan lain-lain. Nah, ini tuh akan dibutuhkan oleh produser market, yaitu perusahaan manufaktur. Lalu, perusahaan manufaktur ini bisa memasarkan secara langsung melalui direct marketing ataupun melalui intermediary market. Lalu pemerintah di sini akan menampung pajak dari masing-masing market, jadi itu dari rakyat untuk rakyat dan dari market untuk market, dan akan mendapatkan feedback berupa infrastruktur, kemudahan pelayanan, dan lain-lain. Government juga di sini tuh perlu ada yang bekerja untuknya, entah itu dari producer market, dari resources market, ataupun dari intermediary market. Baik, selanjutnya di sini ada 6 pasar pelanggan kunci. Yang pertama yaitu consumer market, yang kedua pasar bisnis, yang ketiga producer market, yang keempat resources market, yang kelima pasar nirlaba, dan yang terakhir yaitu pasar global atau pasar lintas negara. Lanjut pada 3 market yang disampaikan di buku Kotler. Yang pertama yaitu marketplace. Marketplace di sini atau market tradisional itu yang secara langsung ada tokonya, contohnya supermarket, minimarket, dan lain-lain. Yang kedua yaitu market space. Market space di sini yaitu market yang secara online, contohnya itu kayak Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga ada meta market. Jadi meta market di sini itu market yang menjual produk beserta perlengkapannya gitu. Pasar ini itu cenderung secara online. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan mengenai marketing. Jadi marketing itu adalah serangkaian proses fungsi organisasi bersama-sama menciptakan produk lalu dikomunikasikan atau dipromosikan supaya orang itu tertarik dan dapat menghasilkan manfaat. Lanjut ada marketing management, yaitu yang pertama ada people, yang kedua ada grouping, dan yang ketiga ada choosing. Baik, lanjut pada konsep AIDA. Konsep yang pertama di sini adalah aware. Aware di sini itu adalah rasa penasaran, dan yang kedua yaitu interest. Interest di sini itu yaitu ketertarikan. Yang ketiga yaitu desire. Jadi desire di sini adalah niat. Dan yang keempat itu ada action. Action di sini yaitu tindakan ketika kita transaksi.
Lanjut pada entitas yang dapat dipasarkan, yang pertama yaitu ada properti, yang kedua ada people, yang ketiga organisasi, yang keempat informasi, dan yang kelima itu event. Sekian kesimpulan materi mengenai market dan juga marketing yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.